Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, salah satu belenggu yang mengunci diri kita sehingga kita tidak bisa mencapai kebahagiaan adalah belenggu keinginan. Quran menyebutnya dengan kata syahwat. Syahwat adalah salah satu elemen yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Dalam batas yang wajar, syahwat tidaklah tercela. Karena syahwat atau keinginan inilah yang membuat seseorang bergerak maju dan bertumbuh. Contohnya, ketika ada orang yang punya keinginan untuk memiliki harta kekayaan yang melimpah, maka orang tersebut akan bergerak maju, bekerja keras untuk meraihnya. Dan itu tidak salah. Karena kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini terhadap wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kendaraan, binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan dunia. Sahabatku, jadi syahwat atau keinginan itu tidaklah selamanya tercela. Namun syahwat atau keinginan ketika tidak dikelola dengan kesadaran penuh, sehingga kita sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, inilah yang seringkali membuat seseorang kehilangan kebahagiaannya. Karena syahwat yang diperturutkan akan membuat kita menghamba kepadanya. Keinginan yang tidak dibatasi akan menjadikan kita menjadi budak keinginan tersebut. Ibarat meminum air laut, semakin diminum maka akan semakin haus. Sahabatku, kita tidak dilarang memiliki keinginan terhadap harta, tahta, dan wanita. Akan tetapi, menjadikan tujuan hidup kita hanya semata-mata mengejar harta, tahta, dan wanita, inilah yang akan membelenggu dan menyandra kebahagiaan kita. Karena semua itu bukanlah puncak kebahagiaan, melainkan hanya sarana untuk mencapai kebahagiaan. Sahabatku, jika harta adalah puncak kebahagiaan, maka Adolf Merkel, orang terkaya Jerman di masa lalu, tidak akan menabrakkan dirinya pada sebuah kereta api. Jika tahta dan kekuasaan adalah puncak kebahagiaan, maka Vargas, salah seorang mantan presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan seorang wanita adalah puncak kebahagiaan, maka Marilyn Monroe, seorang artis terkenal dari Amerika Serikat, tidak akan bunuh diri. Jika ketenaran adalah puncak kebahagiaan, maka Michael Jackson, seorang penyanyi dari Amerika Serikat, tidak akan meminum obat sampai overdosis yang menyebabkan ia kehilangan nyawanya.
Dan jika kesehatan adalah puncak kebahagiaan, maka Thierry Costa, seorang dokter terkenal di Prancis, tidak akan bunuh diri hanya gara-gara menonton sebuah siaran di televisi. Ingat sahabat, semua itu karena mereka keliru menetapkan titik akhir yang dituju di dalam hidup ini. Kalau bukan Allah, kecintaan Allah, keriduan Allah yang menjadi titik akhir tujuan hidup kita, maka bersiap-siaplah kita untuk kecewa. Sahabatku, tidak semua apa yang kita inginkan di dunia ini semuanya bisa kita wujudkan. Karena kita punya keinginan, Allah pun punya keinginan. Kadang-kadang keinginan kita selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Akan tetapi di lain waktu, keinginan kita bersilangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi orang beriman selalu yakin bahwa sebaik-baik keinginan adalah keinginan Allah. Karena dia tidak akan mungkin salah. Dia tidak akan mungkin menzolimi hamba-hambanya. Apapun yang ditetapkan olehnya, itulah yang terbaik.